Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, program studi PPG akan melakukan uji konfer atas nama Bapak Suranto. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Pak untuk memperkenalkan diri dan akan saya teruskan uji kompetensinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Suranto, Sarjana Pendidikan Agama Islam. 6 tahun saya di SD, yaitu mulai tahun 1987 sampai 1993 di SD Negeri Giriwungu. Untuk berikutnya, saya melanjutkan di jenjang sekolah menengah tingkat atas, yaitu di SMP Negeri 1 Imogiri, mulai tahun 1993 sampai 1996. Kemudian setelah lulus dari SMP, saya melanjutkan di sekolah kejuruan, yaitu di STM 1 Jetis dulu. Kalau sekarang menjadi SMK Negeri. Ya, di situ saya 4 tahun, mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Ya, di SMKN 2 Yogyakarta. Kemudian setelah lulus dari STM atau SMK, saya sempat melanjutkan di D1, yaitu di Teknik Instalasi Komputer Al-Rahma ya, di Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan di situ 1 tahun. Tahun 2001 saya masuk di satu universitas yang ada di Malang, yaitu di Universitas Islam Malang. Itu mulai tahun 2001 dan lulus 2006. Kemudian setelah lulus saya sempat mengajar di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur di daerah Turen, Malang. Dan dilanjutkan saya mulai 2015 masuk di SD Negeri Serunggo sebagai guru tidak tetap atau Wiyata Bakti. Saya Wiyata Bakti sebagai guru tidak tetap di SDN Serunggo Imogiri mulai tahun 2015 sampai 2022. Dan alhamdulillah di bulan Mei 2022 saya sudah mendapat SK penempatan tugas di tempat yang sekarang saya bertugas, yaitu di SD Negeri Canden Jetis. Sudah, Pak? Coba dibaca surat Al-Imran. Al-Imran. Ayat 102 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, pasti ya. Terus dari Al-Quran tadi yang dibaca itu dilihat, Pak. Ada surat apa kandungan makna dari surat 102? 102.
dalam ayat 102 surat Ali Imran itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa dan kita harus melaksanakan keislaman, keimanan kita sehingga nanti kita menghadap Allah benar-benar dalam keadaan beriman dan berislam, menjadi seorang mukmin dan muslim. Seperti itu, Pak. Karena coba dihafal enggak ayatnya itu coba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Sering pernah khotbah Jumat, Pak? Tidak sering tapi pernah. Ya, tetapi sebagai guru agama harus selalu siap ya, Pak? Ya, Pak. Menggantikan. Anda di kampung mana? Jogja, Bantul, Imogiri. Imogiri. Ya. Ya, kemudian keluarkan kertasnya, Pak. Ya. Ya. Ya, silakan ditulis surat An-Nas, Pak. Iya, Pak. Nanti ditunjukkan kepada saya, Pak. Ya. Coba 5 menit An-Nas, nanti setelah itu ditunjukkan pada saya, terus difoto, kemudian di-share ke HP saya. Iya. Monggo dari sekarang. Mana Pak ditunjukkan? Oh iya. Difoto, kirim ke Bapak ya? Ya, difoto, dikirim ke saya. Oh iya. Kamera Pak. Sampun Pak. Ya. Coba dilihat di Al-Quran Pak. Oh iya. Itu ada yang salah tidak menurut tulisan Bapak ini? Sudah betul Pak, huruf dan harokatnya. Kalau tulisannya memang nggak sebagus tulisan Bapak mungkin. Udah bagus. Ya. Baik ini. Yang lain juga seperti itu, malah lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Surat Al-A'la hafal enggak Pak? Oh iya. Insya Allah Pak. Salah satu Pak, coba monggo. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a wa ja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabal atqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, bagus. Layak ini jadi imam juga ini. Kemudian mari kita ke uji kompetensi terkait dengan pedagogik, Pak. Ya, itu ada berbagai hal yang telah kita pelajari ya untuk materi pedagogik ya, Pak ya. Ya. Ada perkembangan peserta didik, ada teori belajar dan pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran, ada pengembangan profesi guru. Guru yang profesional itu yang seperti apa Pak? Nanti kan kamu akan jika lulus PPG akan menjadi seorang guru yang profesional ya. Coba kompetensi pedagogik. Ayo silakan. Harus apa? Kompetensi pedagogik harus bisa menguasai metode pembelajaran. Menguasai materi sesuai dengan
linearitas kelulusannya, terus bisa menguasai kelas. Dan untuk K13 itu nanti bisa menerapkan ya, teknologi pedagogi content knowledge itu. TPACK. TPACK ya. Apa itu Pak, diterangkan coba? Ya, TPACK adalah teknologi pedagogi content knowledge, di mana guru harus bisa menyatukan atau menjadikan 3 komponen dalam pengajaran itu dalam satu waktu pengajaran, yaitu penggunaan teknologi yang sudah ada dan konten materi harus menguasai, serta penguasaan atau kepandaian atau kemampuan di dalam menguasai materi konten. Contohnya kalau PAI apa Pak umpamanya? PAI dalam prakteknya. Teknologi. Nah, dalam prakteknya saya biasa menggunakan Google Form, itu juga termasuk nanti ketika kita dalam kelas kemarin, ketika daring itu kita menggunakan Google Meet, Pak, dalam pengajaran itu contohnya, Pak. Bagus sekali, itu dikembangkan seperti itu ya Pak ya? Ya. Walaupun guru PAI harus mengikuti teknologi ya? Ya. Ya. Kemudian yang lain Pak, yang kita sering sebut untuk pembelajaran PAI untuk anak SD mestinya ada kelas tinggi dan kelas rendah ya? Ya, kelas tinggi dan kelas rendah. Itu 1 sampai 3. Yang tinggi itu 4 sampai 6 kan? Ya, 4 sampai 6. Apa ada perbedaan Pak cara strategi menyampaikan materi PAI? Iya, ada perbedaan Pak. Misalnya di dalam kita menggunakan metode pembelajaran atau cara kita mengajar. Ya. Itu untuk yang kelas bawah, nanti kita hot-nya sedikit. Untuk yang kelas atas, nanti hot-nya bisa dilebihkan. Baik dalam soal maupun dalam nanti mengajarnya. Materi maupun dalam soal-soal yang kita berikan. Itu contohnya seperti itu, Pak. Karena kalau yang kelas bawah itu ngomong, Pak. Lebih banyak ngomongnya. Maksudnya ngomong piye? Ngomong itu ibaratnya kita kalau masuk kelas itu ibaratnya kita menjadi orang tua mereka. Dan kita harus lebih dekat dengan mereka, kita tuntun mereka untuk kelas 1, 2, 3. Tapi kalau sudah kelas 4, 5, 6, itu sudah bisa kita ajak untuk nggak harus nuntun, tapi bisa kita tunjukkan dia sudah bisa melangkah sendiri. Pak Suranto, PAI ini ngajar satu sekolahan atau hanya kelas atas saja atau kelas bawah saja? Saya kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Sehingga merasakan ya, Pak? Ya. Ketika berperan sebagai pendidik kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu harus seperti apa? Ya. 3, 4, 5, 6 itu harus anak-anak sudah bisa diajak berpikir gitu ya? Ya, seperti itu, Pak. Kemudian yang lain, Pak, itu dalam isu-isu yang terkait dengan radikalisme, kemudian ada isu-isu terkait dengan apa itu terorisme, itu apa Pak yang Anda ketahui tentang itu? Ya. Terus bagaimana untuk mengatasi hal tersebut dalam dunia pendidikan? Baik, untuk pendidikan anak SD. Yang radikalisme itu suatu ajaran agama yang menimbulkan intoleransi, ya, radikalisme. Dan biasanya itu pahamnya adalah paham-paham yang alirannya itu agak keras, atau sebaliknya kita biasa mendengar dengan moderat, itu kebalikan dari radikalisme. Gitu. Untuk teroris, ya, teroris itu adalah sesuatu yang menimbulkan kecemasan dan nanti juga menimbulkan sebuah kerugian yang sangat banyak. Dan di situ ada ancaman-ancaman, itu terorisme.
Jadi radikalisme baru taraf sikap. Kalau terorisme sudah mengimplementasikan di lapangan ya Pak? Iya, iya, tapi nanti ada indikator-indikatornya, Pak. Misalnya indikatornya adalah misalnya takfiri ya, mengkafirkan orang itu kan termasuk nanti masuknya radikal. Terus nanti ada terus timbulnya bom bunuh diri karena mereka menganggap bahwa orang yang tidak sama dengan dirinya itu musuh, gitu. Radikalisme. Dan di Indonesia memang sudah ada kejadian dari radikalisme seperti bom Bali, seperti itu kan awalnya itu radikalisme. Nah kalau di sekolahan kita tentunya satu kepada Bapak Ibu guru semuanya, khususnya saya sebagai guru agama Islam, kita harus menumbuh kembangkan di situ adalah Islam yang moderat. Dan apabila ada timbul atau muncul gerakan-gerakan, misalnya ada dari guru atau dari anak-anak, perlu kita waspadai dan kita kompromikan atau kita diskusikan bersama. Tapi selama ini, alhamdulillah guru-guru teman-teman saya tidak ada yang berpaham radikalisme. Ya, ya. Lah taruh moderasi beragama apa tadi belum disampaikan? Ya, cara moderasi itu moderat, cara beragama dengan jalan tengah, tidak berlebih-lebihan di saat kita menjalankan ajaran agama. Dan orang yang menjalankan ajaran agama dengan jalan tengah dan tidak berlebihan itu disebut orang yang moderat. Dan itu nanti ada konsep-konsepnya seperti tasamuh, tawazun, tawasud, gitu. Tidak. Dan indikatornya pun nanti orang yang moderat itu dia akan toleransi, dia akan anti kekerasan, dia akan menerima tradisi yang sudah berjalan, dan dia pada bangsanya, komitmen kebangsaannya sangat tinggi. Ya, kemudian untuk real teacher akan mengajar tentang apa kamu? Kita akan mengambil yang materi kelas 3, Pak, pelajaran 4, temanya ada 3 itu, kalau tidak tanggung jawab, tawadhu, peduli. Tapi insya Allah saya akan mengambil yang tawadhu. Sudah. Coba Anda terangkan tentang pengertian tawadhu ya di Sastrim, di Zoom ini. Iya. Terangkan dengan sebaik-baiknya. Coba terjadi salah konsep tidak. Ini saya sudah menyiapkan PPT-nya, Pak. Ya, kita langsung ke materi atau langsung ke kegiatan ke materinya inti saja. Oh iya. Inti, materi inti. Iya. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang tawadhu. Mana tawadhu itu artinya rendah hati, tidak sombong, tidak memandang diri. Dan tawadhu adalah sebuah tindakan yang percaya diri, namun tidak merasa lebih baik dari orang lain. Lawan tawadhu adalah takabur. Takabur itu artinya membanggakan diri, tinggi hati atau sombong. Takabur itu merasa dirinya hebat dan dia memang punya kehebatan, tapi dia tampakkan dan lebih parahnya dia akan merendahkan orang lain karena menganggap orang lain tidak lebih baik daripada dirinya. Nah, takabur, sombong, angkuh ini adalah perbuatan setan dan dulu iblis keluar dari surga ya karena takabur. Menyapa, mengucapkan salam terlebih dahulu apabila bertemu orang lain. Itu contoh tawadhu. Biasanya orang tawadhu itu lebih dulu memberi salam. Yang kedua, bagi siswa, itu orang siswa yang tawadhu, rendah hati, itu mendengarkan penjelasan guru. Tidak nyelo-nyelo. Terkadang ada siswa itu yang nyelo-nyelo, kadang merasa lebih pintar. Gitu. Tapi yang tawadhu walaupun pintar, dia akan memperhatikan penjelasan guru. Dan orang tawadhu akan menghargai orang lain, tidak menghina, kita memberi pujian terhadap orang lain. Nah, di sini ada ayat Qur'annya yaitu surat Al-Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saya ambil qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungannya dengan tawadhu, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka Allah akan meninggikan derajatnya.
Dan barang siapa yang dia sombong, maka Allah akan merendahkan dia. Nanti dengan diikuti diskusi, tanya jawab, penugasan. Sehingga di dalam kelas nanti anak-anak akan bisa memahami tawaduk dan setelah itu bisa mempraktekkan tawaduk. Apalagi saya menggunakan role playing, di mana anak-anak nanti berperan seperti sandiwara tentang peran orang yang tawaduk, orang yang sombong seperti itu, Pak. Pertanyaannya, Pak, kenapa orang harus tawaduk? Ya, bagi siswa, mengapa harus tawaduk? Nanti di sini siswa itu dengan tawaduk agar kalian satu, orang tawaduk disayang Allah, dua disayang orang tua, tiga disayang teman. Kalau sudah disayang sama Allah, sama orang tua, sama teman, maka kalian akan banyak temannya. Kalau banyak temannya, kalian dimanapun akan merasa bahagia, tenang. Cukup, Pak. Ya. Biasanya pada akhir pelajaran itu ada doa. Ya, Pak Suranto sebagai guru mestinya nanti akan mengajak, mari setelah kita akhiri pelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Coba doanya seperti apa yang diajarkan di sekolah Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Ya, sudah bagus ya. Ya sudah, saya kira sudah cukup, Pak, untuk ujian kompres. Saya sudah bisa membaca apa yang menjadi background Bapak. Semoga sukses dan nanti bisa melalui fase ini untuk selanjutnya bisa sampai pada akhir ya, Pak ya. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Sudah cukup, Pak? Ya, kita tutup ujian konfre Pak Suranto pada siang hari ini dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.